Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Jadi pada video kali ini Mimin akan merekap series dari Studi Group episode ketiga. Baik, langsung saja. Episode kali ini dibuka dengan Gamin yang merasa gugup karena dilihat oleh semua murid wanita. Ia yang malu pun akhirnya keluar dari kelas tersebut. Lalu saat berbicara dengan Sehyun di luar kelas, Gamin mengetahui bahwa Jiwoo adalah saudara kembar Hyunwoo dan mereka hidup sebagai yatim piatu. Gamin kemudian terus mengamati Jiwoo dari luar kelas. Kemudian diperlihatkan Jiwoo yang dibully oleh siswa yang menjadi preman di kelasnya. Ia bernama Minhee. Rupanya perundungan ini terjadi karena Jiwoo tidak mau mendengarkan perintah Minhee. Minhee akhirnya merusak catatan ujian tengah semester milik Jiwoo. Dan begitu mengetahui hal ini berlangsung, Gamin pun muncul dan menolong Jiwoo. Gamin terkesan oleh catatan Jiwoo karena ia menulisnya dengan sangat teliti. Hal ini akhirnya membuat Gamin semangat untuk merekrut Jiwoo. Tak lama kemudian seorang siswa kelas 11 bernama Gyujin muncul untuk menenangkan mereka. Namun Gyujin mengklaim bahwa dirinya adalah pacar Jiwoo, meskipun Jiwoo sama sekali tak menanggapinya. Tak lama setelah itu Sehyun pun langsung mengajak Gamin untuk keluar dari kelas. Saat mereka berdua sudah pergi, Gyujin mulai menindas Jiwoo. Di momen ini, Jiwoo sebenarnya sangat ingin melawannya. Namun karena suatu alasan, Jiwoo pun memilih untuk mengurungkan niatnya. Saat Gyujin akan memukul tangan Jiwoo, Gamin pun kembali muncul dan melindungi Jiwoo. Gyujin marah dengan Gamin dan akhirnya akan membantingnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Namun ia terpaksa membatalkannya karena tiba-tiba ia diminta untuk menemui OSIS. Kemudian Sehyun pun meminta Gamin untuk jangan macam-macam dengan Gyujin. Alasannya, Gyujin selama ini menjadi seorang anggota OSIS yang berpengaruh di sekolah. Bahkan pihak sekolah memberikan izin khusus kepada para OSIS untuk melakukan kekerasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penertiban pada murid-murid yang berandal. Tak lama berselang, teman kelas Jiwoo yang bernama Hiwon pun datang menemui Gamin. Ternyata Hiwon merasa sangat berutang budi kepada Jiwoo. Karena berkat bantuan Jiwoo, kini Hiwon tidak pernah dibully lagi. Ia lalu mengatakan rahasia soal Hyunwoo dan Jiwoo. Pada suatu malam ada seorang misterius yang menjamret uang Hyunwoo. Saat itu Hyunwoo mengantarkan sebuah barang untuk transaksi. Demi menutupi kerugian, ia pun akhirnya meminjam uang kepada Gyujin. Namun, Gyujin hanya mau meminjamkannya dengan syarat bahwa Hyunwoo harus melakukan aksi perampokan. Sambil direkam oleh Gyujin, akhirnya Hyunwoo pun terpaksa memenuhi syaratnya itu. Rupanya video itu digunakan oleh Gyujin untuk mengendalikan Jiwoo. Karena video inilah, Jiwoo pun terpaksa tunduk kepadanya. Hiwon meminta Gamin untuk membantu Jiwoo. Di sisi lain ternyata Gyujin akan mengupload video Hyunwoo ke sosial media agar lebih mudah mengatur Jiwoo. Gamin ternyata berada di dalam loker ruang OSIS dan sejak tadi mengawasi gerak-gerik Gyujin. Begitu mengetahui rencana jahat itu, Gamin pun akhirnya langsung keluar dan berusaha merebut flash disk yang berisikan video tersebut. Gamin dikeroyok oleh beberapa orang, hingga ia pun akhirnya kewalahan. Gamin melarikan diri sambil membawa komputer dari ruang OSIS. Aksi Gamin pun akhirnya membuat proses upload video Hyunwoo menjadi tertunda. Saat langkah Gamin terhenti,
Giliran Sehyun yang membawa komputer menuju atap gedung sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Sehyun pun menjatuhkan komputer tersebut. Hingga perangkat itu pun akhirnya hancur. Kemudian Jiwoo akhirnya muncul karena proses upload Hyunwoo yang sudah gagal. Jiwoo kini pun berani melawan Gyujin. Tak butuh waktu yang lama, Jiwoo pun berhasil menumbangkan Gyujin. Akhirnya Jiwoo dan Hyunwoo pun bebas dari belenggu Gyujin. Di sisi lain, Ibu Lee berhasil mendapatkan kesempatan untuk menemui Pi Han-wol. Dalam percakapan mereka, Ibu Lee bertanya tentang Pi Han-wol yang menjadi otak serangan tempo hari yang lalu. Ibu Lee akhirnya memerintahkan Pi Han-wol untuk berhenti memperalat Hunyo. Namun si Pi Han menolak karena ia merasa anak seperti Hyunwoo pantas diperalat lebih jauh lagi. Ia juga sangat menentang upaya Ibu Lee dalam membentuk kelompok belajar bersama Gamin dan yang lain. Pi Han sangat kesal jika ada guru yang berusaha membawa perubahan yang baik di sekolah tersebut. Tak lama setelahnya, Hyunwoo yang hari itu sedang bolos tiba-tiba datang ke sekolah. Dengan marah, Hyunwoo berjalan mencari Gyujin. Malam hari yang lalu, Pi Han-wol ternyata memberitahu bahwa orang misterius yang menjamret uang Hyunwoo adalah Gyujin, dan uang yang dipinjamkan Gyujin kepada Hyunwoo sebenarnya adalah uang Hyunwoo juga. Akhirnya, dengan pisau pemberian Pi Han-wol, Hyunwoo datang untuk balas dendam. Hyunwoo pun berusaha menikam Gyujin saat ia sedang lengah. Namun, tusukan tersebut justru mengenai perut Ibu Lee. Akhirnya, beberapa waktu kemudian Gamin dan yang lain menjenguk Ibu Lee yang telah menjalani operasi untuk mengobati luka tusukan tersebut. Beruntungnya kondisi Ibu Lee kini sudah membaik dan ia hanya perlu dirawat sebentar lagi. Di sini, Hiwon memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Di sisi lain, Jiwoo juga mengambil keputusan yang sama karena ia termotivasi oleh perjuangan Gamin dalam membentuk studi grup. Saat berkumpul dengan kelompoknya, Gamin mendapatkan informasi bahwa Hyunwoo sedang diperiksa polisi, sedangkan Pi Han-wol telah ditangkap. Tiba-tiba ada murid yang berusaha menyerang Gamin dan teman-temannya. Ternyata murid tersebut adalah Tae-oh, murid terkuat di kelas 11. Di sini Sehun memberitahu bahwa Gamin diincar oleh Tae-oh karena melanggar aturan penting, yaitu larangan duel antara murid yang berbeda tingkat kelas. Dengan kata lain, adik kelas dilarang bertarung dengan kakak kelas dan begitu pun sebaliknya. Aturan ini dilanggar oleh Gamin saat Gamin melawan Gyujin. Tae-oh pun semakin marah karena Gamin berhasil mengalahkan Gyujin. Seorang murid bernama Jun marah melihat kejadian ini. Gamin pun melakukan tekniknya yang berhasil membuat Tae-oh pun jatuh pingsan.